Selamat pagi teman-teman tani. Salam pertanian. Petani itu keren. Pagi ini teman-teman saya akan membuat vlog terkait dengan persiapan pensiun. Karena kebetulan saya bulan Desember ini sudah mau pensiun. Jadi gini teman-teman, saya buat video ini untuk menginspirasi buat diri saya dan juga kepada teman-teman pegawai yang akan memasuki usia pensiun. Jadi biasanya kita kalau mau pensiun itu suka bingung ya, kira-kira apa yang akan kita kerjakan nanti pada saat kita setelah pensiun. Jadi ketika kita memasuki usia pensiun, biasanya kita akan berpikir apa yang akan kita usahakan nanti untuk mencari tambahan penghasilan lah ya. Ada yang ingin berusaha buka laundry kah, atau buka kos-kosan kah, atau buka cucian mobil kah, atau seperti apa yang akan saya lakukan di sini. Kebetulan saya saat ini sedang mempersiapkan untuk pensiun nanti, akan melakukan usaha di desa. Jadi seperti yang teman-teman lihat, saya sudah mempersiapkan lahan untuk ketika nanti pensiun akan melakukan usaha di sektor pertanian dan peternakan. Saya sudah mempersiapkan pensiun saya ini sejak tahun 2001. Banyak hal yang sudah saya lakukan, dari budidaya lele, budidaya gurame, budidaya nila, dan juga berkebun pepaya dan berkebun cabai. Jadi itu saya lakukan untuk persiapan masa pensiun nanti. Padahal waktu itu kalau dihitung-hitung pensiun saya masih lama ya, karena saya pensiun di Desember 2023. Sedangkan saya sudah memulai berlatih untuk persiapan pensiun di tahun 2001. Jadi ceritanya panjang teman-teman kalau saya ceritakan. Singkat cerita, dari pengalaman saya itu terkonseplah yang namanya integrated farming. Integrated farming ini satu usaha pertanian yang menggabungkan antara peternakan, pertanian, dan perikanan. Jadi nanti semuanya di situ menjadi satu siklus. Menjadi satu siklus di mana kita akan berusaha untuk menekan kos daripada usaha pertanian nanti. Jadi teman-teman, saya pada saat memasuki 5 tahun sebelum pensiun, saya sudah berusaha mempersiapkan lahan untuk konsep saya, yaitu integrated farming. Tapi saya membuat integrated farming ini untuk skala kecil atau skala rumah tangga. Jadi nanti saya bisa berkegiatan di sini. Ini ya teman-teman. Ya, rencana nanti saya bangun pondok di sini, di mana pondok ini tempat saya nanti tinggal pada saat setelah pensiun, dan saya akan berusaha membuat kebun di belakang saya. Oke teman-teman, sebelum video saya ini saya lanjutkan, lebih baiknya teman-teman bisa melihat video saya yang akan lewat ini. Oke,
Jadi ini teman-teman ya, saya bangun pondok ini, nanti ke belakang ini saya akan bikin sebuah konsep yang namanya integrated farming. Ini sudah saya siapkan teman-teman. Jadi teman-teman, seperti yang terlihat di video tadi, bahwa saya akan melakukan usaha budidaya kebun alpukat. Jadi ceritanya panjang nih teman-teman. Pada saat saya beli lahan ini, awalnya sudah saya tanamin porang. Saya beli lahan ini di tahun 2019. Saya tanam porang dan tanam beberapa tanaman durian dan juga alpukat. Waktu itu saya tanam durian 3 dan alpukat 2 karena saya pikir karena saya hobi makan durian, jadi saya berpikir nanti setelah pensiun nggak perlu beli durian lagi, jadi cukup pada saat musim durian saya menikmati durian dari hasil kebun saya. Namun dalam perjalanannya porang yang saya tanam rupanya ada gejolak di kalangan petani porang. Jadi ceritanya porang itu harganya anjlok teman-teman, harganya anjlok, dan saya berpikir daripada saya nanti repot karena lahan saya ini kecil ya, jadi saya rombak total menjadi kebun alpukat. Jadi bisa teman-teman lihat nanti bahwa di sini saya persiapkan pohon alpukat sebanyak 45 batang. Jadi konsepnya nanti di tengah-tengah kebun alpukat ini akan saya bangun kandang kambing. Jadi teman-teman, di tempat saya berdiri ini nanti ada di tengah-tengah kebun alpukat saya akan saya buat kandang kambing. Jadi nanti kambingnya ini bisa kita manfaatkan dagingnya juga, karena nanti saya rencananya breeding teman-teman ya, breeding kecil-kecilan, hanya bertujuan untuk memperoleh pupuknya. Kemudian lahan yang di sebelah saya ini nanti akan saya tanamin rumput. Di rumputnya nanti untuk kambing kotorannya untuk kebun sayur, untuk kebun alpukat, dan nanti limbah daripada sayur itu akan saya manfaatkan untuk kolam yang rencana nanti akan saya buat di belakang sini teman-teman. Nah, jadi di sini nanti akan kita bangun kolam ikan. Jadi nanti ada kebun alpukat, ada sayur-sayuran, ada juga rumput-rumputan untuk pakan kambing, dan kolam ikan. Jadi ini saya konsep teman-teman, ada nanti yang kita dapatkan dari budidaya ini. Untuk yang sayur-sayuran nanti bisa kita manfaatkan untuk harian. Kemudian untuk passive income-nya nanti dari alpukat dan juga dari kambingnya. Sementara untuk harian bisa dari sayur-sayuran dan juga bisa nanti dari kolam. Nah, ini teman-teman yang tadi saya bilang di saat awal saya punya lahan ini sudah saya tanam pohon durian ya. Namun pohon durian yang saya tanam 3 pohon hanya 1 yang bertahan, karena ternyata tanah ini juga nggak cocok teman-teman untuk ditanamin durian. Jadi karena tanah ini rupanya tanahnya hanya setebal 1 meteran lah, sedangkan di bawah ini sudah hamparan batu-batu koral, batu-batu gunung. Jadi di bawahnya ini kalau hujan banyak menyimpan air, sehingga tidak bagus untuk perakaran durian. Jadi akhirnya durian saya pertahankan 1 ini yang cukup bertahan. Ini durian musangking teman-teman.
Saya pikir waktu saya tanam itu ada 3 varietas ya, pohon durian musangking, durian bawor, dan juga duri hitam. Rupanya yang bisa bertahan hanya musangking, teman-teman. Tidak apa-apa, ini walaupun cuma hidup 1, tapi tetap bisa kita manfaatkan. Oke teman-teman, di tempat berdiri saya ini yang tadi saya bilang, ini akan saya bikin kolam. Kenapa? Karena di samping saya ini sudah ada sungai, teman-teman. Jadi nanti saya akan ambil air dari atas, kemudian akan saya salurkan di kolam saya ini. Jadi kita memanfaatkan sumber daya yang ada di desa ini untuk kegiatan kita pada saat pensiun. Nah teman-teman, ini yang tadi saya bilang, ini nanti rencana mau saya tanamin rumput sepanjang lahan ini untuk nanti persediaan pakan kambing saya. Jadi ini lahan seluas sekitar 1.500 meter persegi, teman-teman. Tidak luas sih, tapi cukup untuk kegiatan pensiunan seperti saya. Karena usia juga nanti berpengaruh ya. Tidak mungkin kita di usia kepala 5 untuk nyangkul-nyangkul lahan yang luas. Jadi saya bikin konsep ini hanya untuk kegiatan saya pada saat masa pensiun, tapi diharapkan bisa juga menyumbang pundi-pundi penghasilan. Jadi teman-teman, kenapa saya pilih berkebun apokat untuk passive income saya? Karena setelah saya melakukan latihan-latihan budidaya, baik dulu pepaya dan juga cabai dan juga porang, rupanya saya lebih memilih untuk budidaya apokat. Karena apa? Karena apokat ini ketika sudah berbuah di usia 2 tahun itu sudah bisa berbuah. Namun nanti puncaknya pada saat pohon apokat ini di usia 4 tahun baru berbuah secara maksimal. Nah, alasannya kenapa teman-teman? Karena pohon apokat ini akan berbuah sepanjang tahun, ya, akan berbuah sepanjang tahun. Jadi ketika pohon ini berbuah, nanti akan susul menyusul. Ketika kita saat panen, nanti sudah ada yang pentil dan sudah ada berbunga dari satu pohon, teman-teman. Ya, saya berharap dari pohon apokat ini akan menjadi salah satu sumber passive income saya. Setelah saya pensiun di tempat ini, jadi nanti bagaimana keseharian saya merawat kebun ini, bagaimana keseharian saya merawat kambing saya, bagaimana keseharian saya merawat kolam, dan juga nanti ada ayam juga saya ternak di sini, teman-teman. Jadi nanti bisa teman-teman ikuti perkembangan daripada usaha yang saya bangun setelah pensiun nanti. Dan saya berharap semoga video ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang akan memasuki usia pensiun. Oke teman-teman, salam pertanian, petani itu keren.